Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Pernahkah kalian melihat patung batu raksasa ini dan bertanya-tanya siapa sebenarnya yang membuatnya? Di salah satu tempat paling terpencil di dunia, di tengah Samudra Pasifik, ada sebuah pulau bernama Rapa Nui, atau yang lebih kita kenal sebagai Pulau Paskah. Pulau ini adalah rumah bagi hampir 900 patung misterius yang disebut Moai, sebuah keajaiban kuno yang telah membingungkan para peneliti selama berabad-abad. Hari ini, kita akan mengungkap rahasia di balik patung-patung megah ini, mulai dari asal-usulnya, cara pembuatannya, hingga misteri bagaimana mereka bisa berdiri tegak di pesisir pantai. Jadi, siapkan diri kalian karena kita akan memulai perjalanan menakjubkan ke masa lalu Rapa Nui. Mari kita mulai dari awal. Pulau Paskah terletak ribuan kilometer dari daratan terdekat, benar-benar terisolasi di lautan luas. Sejarahnya mulai tercatat oleh dunia barat pada hari Minggu Paskah tahun 1722 ketika seorang pelaut Belanda bernama Jacob Roggeveen dan krunya mendarat di sana. Mereka terkejut menemukan sebuah pulau dengan patung-patung batu raksasa ini yang berdiri tegak, seolah menyambut kedatangan mereka. Karena ditemukan pada hari Paskah, pulau ini pun dinamakan Easter Island. Tapi jauh sebelum kedatangan orang Eropa, pulau ini sudah memiliki peradaban yang luar biasa. Penduduk aslinya yang dikenal sebagai bangsa Rapa Nui adalah orang-orang Polinesia yang tiba di pulau itu sekitar abad ke-13. Mereka lah arsitek di balik mahakarya yang kita kenal sebagai Moai. Lalu, pertanyaan terbesar, siapa sebenarnya yang membangun Moai dan untuk apa? Para arkeolog dan sejarawan sepakat bahwa patung-patung ini dibuat oleh bangsa Rapa Nui sendiri antara tahun 1400-an hingga 1650 Masehi. Bayangkan, mereka menciptakan patung-patung raksasa ini hanya dengan menggunakan alat-alat batu sederhana yang disebut toki. Tidak ada logam, tidak ada roda, apalagi teknologi modern. Semua dipahat langsung dari batuan vulkanik lunak yang disebut tufa yang berasal dari kawah gunung berapi Ranoraraku. Gunung ini ibarat pabrik raksasa, tempat ratusan moai dipahat. Tapi moai bukanlah sekedar patung. Bagi bangsa Rapa Nui, moai adalah representasi dari leluhur mereka yang dihormati dan didewakan. Mereka percaya bahwa patung-patung ini memiliki kekuatan spiritual yang disebut mana. Dengan mendirikan Moai, mereka berharap mana dari para leluhur akan melindungi desa, memberikan kesuburan pada tanah, dan membawa keberuntungan bagi komunitas mereka. Sekarang, mari kita bahas fakta-fakta menakjubkan tentang Moai yang mungkin akan membuat kalian tercengang. Pertama, soal ukuran. Rata-rata Moai memiliki tinggi sekitar 4 meter dan berat 14 ton. Itu sudah sangat besar, setara dengan berat 2 ekor gajah dewasa. Tapi ada yang lebih gila lagi. Di kawah Ranoraraku ditemukan sebuah Moai yang belum selesai dipahat, yang dijuluki El Gigante. Patung ini tingginya mencapai 21 meter, setara dengan gedung 7 lantai, dan diperkirakan beratnya 165 ton. Sampai saat ini, para ahli masih bertanya-tanya, bagaimana mereka berencana memindahkan monster batu sebesar itu? Ini menunjukkan ambisi luar biasa dari para pemahat Rapa Nui. Fakta unik lainnya yang seringkali mengejutkan banyak orang adalah Moai tidak hanya terdiri dari kepala. Foto-foto ikonik yang kita lihat seringkali hanya menyorot bagian kepala dan bahu saja. Padahal sebagian besar Moai sebenarnya memiliki tubuh yang lengkap dengan tangan yang terlipat di perut. Selama ratusan tahun, tubuh-tubuh ini terkubur di bawah tanah akibat erosi dan sedimentasi alami. Baru pada awal abad ke-20, para arkeolog mulai melakukan penggalian dan mengungkap wujud utuh dari para raksasa batu ini. Penemuan ini mengubah total pemahaman kita tentang bagaimana Moai sebenarnya terlihat pada masanya. Tubuh yang terkubur ini juga ternyata menyimpan rahasia lain yang akan kita bahas nanti.
Misteri terbesar dan yang paling sering diperdebatkan adalah bagaimana bangsa Rapa Nui memindahkan patung-patung seberat puluhan ton ini dari kawah Gunung Rano Raraku ke berbagai lokasi di sepanjang pesisir pantai yang jaraknya bisa mencapai belasan kilometer. Selama tahun banyak teori bermunculan. Ada yang bilang mereka menggunakan gelondongan kayu untuk menggulingkannya. Tapi ini akan memerlukan sumber daya kayu yang sangat besar. Ada juga teori yang lebih liar, bahkan melibatkan bantuan alien. Namun penelitian terbaru yang dilakukan oleh para arkeolog seperti Kurt Lipo dan Terry Han memberikan jawaban yang jauh lebih masuk akal. Mereka berpendapat bahwa patung-patung itu dibuat berjalan. Bagaimana caranya? Dengan mengikat tali di sekitar kepala Moai dan menariknya secara bergantian dari sisi kanan dan kiri. Patung itu akan bergoyang dan bergerak maju perlahan. Mirip seperti kita memindahkan kulkas yang berat. Bentuk dasar Moai yang cenderung miring ke depan juga mendukung teori ini. Mereka bahkan berhasil mereplikasinya dengan model Moai berskala kecil. Jadi, legenda lisan Rapa Nui yang menyebutkan bahwa patung-patung itu berjalan ke tempatnya mungkin saja benar adanya. Posisi Moai juga menyimpan makna mendalam. Jika kalian perhatikan, hampir semua Moai yang berdiri di atas platform upacara yang disebut Ahu menghadap ke arah daratan, ke arah desa-desa kuno, dengan punggung menghadap ke laut. Hanya ada satu kelompok Moai bernama Ahu Akifi yang menghadap ke laut. Mengapa demikian? Penempatan ini memperkuat teori bahwa Moai bukanlah penjaga dari serangan musuh di laut, tapi pelindung spiritual bagi komunitas mereka. Mereka seolah sedang mengawasi dan memberkati keturunan mereka yang tinggal di desa. Ini adalah simbol hubungan yang kuat antara bangsa Rapa Nui dengan leluhur mereka. Setiap Moai adalah penjaga abadi bagi klannya, memancarkan mana untuk kesejahteraan rakyatnya. Namun, di balik keagungan Moai ada kisah tragis tentang keruntuhan sebuah peradaban. Sekitar abad ke-17, masyarakat Rapa Nui mengalami krisis hebat, pembangunan Moai yang masif dan kompetisi antar klan untuk membuat patung yang lebih besar dan lebih megah menyebabkan penebangan hutan secara besar-besaran. Kayu-kayu palam raksasa yang dulunya menutupi pulau ditebang habis untuk memindahkan patung, membangun kano, dan sebagai bahan bakar. Akibatnya, terjadi erosi tanah yang parah, sumber daya alam menipis, dan kelaparan melanda. Krisis ini memicu konflik internal dan perang antar suku. Selama periode gelap ini, banyak Moai yang disengaja dirobohkan oleh klan-klan yang bermusuhan. Sebagai cara untuk menghancurkan mana atau kebukatan spiritual musuhnya. Ketika orang Eropa tiba, mereka menemukan sebagian besar patung sudah dalam keadaan terguling, menjadi saksi bisu dari keruntuhan peradaban yang pernah berjaya itu. Seiring berjalannya waktu, penelitian modern terus mengungkap lebih banyak rahasia. Proyek ekskavasi patung Pulau Paskah atau Easter Island Statue Project yang dipimpin oleh John Ann van Tilburg melakukan penggalian mendalam di sekitar Moai yang terkubur. Hasilnya sungguh menakjubkan. Mereka menemukan bahwa di bagian punggung Moai yang selama ini tersembunyi di bawah tanah terdapat ukiran-ukiran rumit atau petroglif. Simbol-simbol ini berbentuk kano dan desain lainnya yang mungkin menceritakan kisah keluarga atau klan yang membuat patung itu. Ini seperti menemukan tatu tersembunyi pada raksasa batu. Selain itu, analisis DNA pada sisa-sisa kerangka kuno menunjukkan bahwa penduduk Rapa Nui tidak hanya berasal dari Polinesia. Ada jejak DNA dari penduduk asli Amerika Selatan yang membuka kembali perdebatan tentang kemungkinan adanya kontak antar benua di masa lalu. Jauh sebelum Columbus, apakah Pulau Rapa Nui pernah mencapai Amerika Selatan atau sebaliknya? Misteri ini semakin memperkaya sejarah kompleks pulau terpencil ini. Jadi, setelah menjelajahi fakta dan misteri ini, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Patung Moai di Pulau Paskah lebih dari sekedar tumpukan batu raksasa. Mereka adalah testament luar biasa dari kecerdasan, kreativitas, dan kekuatan spiritual bangsa Rapa Nui.
Mereka adalah karya seni monumental, bukti kehebatan rekayasa kuno, dan simbol mendalam dari hubungan manusia dengan leluhur dan alam. Meskipun banyak pertanyaan yang masih belum terjawab sepenuhnya, satu hal yang pasti, Moai adalah warisan dunia yang tak ternilai, pengingat abadi tentang bagaimana sebuah peradaban terisolasi mampu menciptakan sesuatu yang monumental dan meninggalkan jejak yang tak lekang waktu. Kekuatan tekad dan kepercayaan mereka telah terukis selamanya di wajah-wajah batu yang menatap keabadian. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga perjalanan kita ke Pulau Paskah hari ini bisa memberikan wawasan baru bagi kalian semua. Apa bagian paling menarik dari kisah Moai menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.